Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya di acara The Daun Kelor Horror Story. Kebetulan pada kesempatan ini saya berada di rumah Pak Rus yang berada di kampung Gerang, Desa Citapen, Kecamatan Cihamplas. Kebetulan Pak Rus ini merupakan kakak dari almarhum Pak Haji Obay, di mana Pak Haji Obay ini merupakan ahli pengobatan tradisional tentang mengenai patah tulang, Pak ya. Tapi di sini kita tidak akan membahas masalah pengobatan itu. Justru di sini saya akan mencoba mencari tahu nih tentang, katanya di sini itu Pak ada petilasan Eyang Abdul Jaya Manggala, Pak ya? Mbah Abdul Jaya Manggala. Iya. Nah, bisa nggak Bapak ceritakan dari mulai ya dari sejarahnya gitu, Pak? Iya. Begini, memang dulu pernah bicara, Mama Hamidi dulu pernah bicara Mbah Abdul Jaya Manggala. Nah, selain itu ada juga yang lainnya, tapi ini bicara cuma Mbah Abdul Jaya Manggala. Jadi, katanya ini Mbah Abdul Jaya Manggala itu dulunya tilem di sini. Nah, lagi dulu kalau hari Jumat itu katanya di sini di Tarikolot itu suka dipakai rapat-rapat gitu bangsa itu rapat makhluk ya gitu katanya bangsa ya sesepuh gitu ya. Lagi dari sini itu dari Tarikolot katanya kalau hari Jumat dipakai rapat-rapat nyambung sampai ke Cihamplas, Rumah Duur. Kalau kesininya sampai Gunung Dukuh, Gunung Dukuh di perbatasan Desa Citapen. Jadi kalau hari Jumat tuh katanya dipakai rapat-rapat. Ya, istilahnya larangan ya untuk warga sekitar sini. Ya, memang di daerah itu gitu, Pak ya. Jadi dulu ini juga masih itu katanya kalau hari Jumat itu jangan masuk ke situ. Itu biasanya Pak kalau misalnya nih, ada nggak pernah kejadian misalnya ada warga yang entah lupa atau emang sengaja melanggar gitu pas hari Jumat mendekati daerah itu, pernah ada kejadian apa yang terjadi gitu? Pernah ada kejadian, memang sakit katanya, sakit gitu, sakit panas dulu, sakit panas yang notabene begitu diperiksa ke dokter tidak ada gejala apa-apa, tapi secara ini gitu ya, si badan tuh panas terus gitu. Tapi kalau sudah bilang sama Mama Hamidi dulu itu jadi enggak itu itu lagi. Kebetulan Mama Hamidi itu mungkin dijadikan sesepuh yang memegang di daerah situ ya. Terus ini Pak, sosok Mbah Abdul Jaya Manggala itu sebenarnya itu beliau itu merupakan apa? Ya, katanya itu ya pejuang gitu katanya. Pejuang katanya. Kan ada yang misalnya sosoknya sebagai penyebar agama Islam atau yang mendirikan kampung di daerah sini. Kalau yang di sini mah ada lagi katanya itu Mbah Kebogerang. Mbah Kebogerang, bahkan dulu waktu saya masih kecil ada juga kalau dulu itu sebelumnya ada listrik, ada apa-apa masih pakai obor gitu lah. Suka kalau malam Jumat itu ada kayak itu karena Mbah Kebogerang itu bluk kayak suara kerbau gitu. Namanya Mbah Kebogerang. Itu lokasinya masih di sini. Jadi satu lingkungan dengan itu Pak ya. Ya, satu lingkungan sama Mbah Abdul Jaya Manggala. Selain
selain sosok-sosok yang sering menampakkan diri Pak, selain Mbah Kebogeran itu ada nggak sosok yang lain Pak? Ya kalau sosok yang lain, kalau orang-orang mah ya memang ada juga gitu, cuma seperti kelihatan ada makhluk gitu, tahu-tahu dilihat sudah nggak ada gitu. Ini Pak, di petilasan Mbah Abdul Jamal di situ itu peninggalan yang ada berupa apa aja? Iya, berupa kuburan lagi. Kalau dulu mah ada batu, tahu sekarang masih ada gitu. Batu tapak ini udah ini. Oh, telapak kaki. Telapak kaki. Telapak kaki. Telapak Yang kaki. Mbah Jaya Ya. Manggala itu yang selain batu, Kalau selain batu ada belum mata? Nggak ada, tapi ada ya. nggak ada. Mbah Abdul Jaya Manggala. Jaya Manggala itu kan beliau sosok yang kalau mungkin menurut sini kan sosok yang istilahnya mah dituakan gitu ya, dihormati. Iya, iya, iya. Nah ceritanya beliau itu dulunya banyak yang menceritakan beliau itu adalah seorang pejuang. Iya, iya. Itu makamnya jelas ada atau Iya, tidak ada? katanya jadi di sini mah cuma katanya film, tapi ada kuburannya ada, yaitu telapaknya. Tapi beliau itu katanya tahu di mana makam aslinya mah, kurang itu. Jadi si makam yang ada itu hanya petilasan. Petilasan, ya. tilam. Jadi hanya ada petilasannya dengan si telapak kaki yang di bawah itu. Iya. Oke, selain ini, selain petilasan Mbah Abdul Jaya Manggala, mungkin di sekitar sini masih ada nggak Pak? Yang dekat dengan, artinya tempat-tempat yang emang disakralkan oleh warga di sekitar sini. Ya itu memang di sini ada gua di Cirwai, itu ada di Cirwai namanya itu. Yang punya itu Mama Sastra Praja itu kakaknya Mama Hamidi, kakaknya Mama Hamidi. Nah di situ apa Pak yang sering, yang menurut yang Bapak tahu cerita tentang tempat itu? Ya kalau dulu mah itu teh bikinan sendiri, gua itu bikinan waktu zaman Jepang lah. Zaman Belanda sampai zaman Jepang katanya. Tapi sampai sekarang ya suka ada orang ke situ juga, ada yang masuk gitu ke dalam gua atau ya tahu lah pokoknya. Tahu mau apa gitu, tapi mungkin ada lah sosok-sosok yang lain itu, mungkin ada. Ya mungkin Bapak tahu, pernah dengar nggak gitu? Jadi sosok yang pernah terlihat oleh warga sekitar itu berupa apa di situ Pak? Ya kalau di situ mah harimau gitu. Harimau ya. Suka yang kelihatan mah apa namanya, kalau dulu mah ada buyut trongke gitu namanya. Buyut trongke. Ini buyut trongke. Apa itu Pak? Buyut trongke itu belakangnya kambing, depannya harimau. Kalau lihat ke belakang katanya, lihat ke belakang, langsung di itu dicakar, gerewek gitu. Itu. Ya cuma sebelah gua, sebelah situ. Sebelah situ ya. Dari apa cerita-cerita warga di sini juga saya dengar itu katanya di sini ada seekor ular buntung. Orang buntung. Nah itu mungkin Bapak tahu ceritanya gimana tuh? Ya dulu itu ceritanya mungkin nyambung sampai Semugati juga, itu namanya si Ronda, ada itu suka meronda orang hitam. Ya. Ular hitam tapi buntung. Si buntung itu ya masih suka ke masih ada ya masih ada antara di Lebak dulu mah waktu Citarum memang sering, tapi sekarang mah sudah tergenang saguling. Jadi kurang kelihatan, jarang kelihatan. Tapi ada ya itu di Tarik Kolot itu di belakangnya, di belakang Gawir
ada lubang di situ di belakang di lebah Mbah Abdul Jamangala itu di sana ada lubang ular gitu. Mungkin itu jadi Ya, mungkin tempat ini ya, ya, Mbak tempat. ya.